Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak melingkar, yaitu mengenai hubungan roda-roda. Penerapan gerak melingkar beraturan pada hubungan roda-roda, kita dapat mengambil contoh pada gerakan roda sepeda. Kita perhatikan gambar di samping, sebuah sepeda ontel memiliki 3 komponen gerak utama yang berbentuk bundar, yaitu roda, gir depan, dan gir belakang. Ketiga komponen gerak tersebut saling berhubungan membentuk sistem dan dinamakan hubungan roda-roda. Jadi ini ada roda, ini ada roda ya. Kemudian di sini dihubungkan dengan rantai. Ini saling berhubungan. Sepeda akan bergerak maju jika kita mengayuh pedal ke depan. Pedal sepeda memutar gir depan. Gir depan dihubungkan dengan gir belakang menggunakan rantai yang menyebabkan sepeda dapat bergerak. Sementara gir belakang dan roda belakang mempunyai satu pusat atau berada pada satu as. Jadi di sini ada roda-roda yang berhubungan yang disambungkan dengan rantai, ada yang roda-roda yang berhubungan ini antara gir dengan roda ini yang sepusat. Kita lanjutkan ke yang pertama, yaitu mengenai hubungan roda-roda dengan tali. Tadi yaitu antara roda depan dengan roda belakang, girnya itu dihubungkan dengan yang namanya rantai. Kita perhatikan gambar di atas. Contoh ilustrasi hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai seperti hubungan roda pada gir belakang dengan gir depan sepeda. Ketika sepeda bergerak maju, gir depan dan gir belakang akan berputar searah jarum jam. Ya, perhatikan. Dia akan berputar searah jarum jam. Pada saat bergerak, kecepatan rantai menyinggung bagian luar gir. Maka arah dan besar kecepatan linier atau tendensial pada dua roda yang dihubungkan dengan rantai itu sama. Jadi kecepatan liniernya atau V-nya sama, sehingga berlaku persamaan di sini. Nah ini ya, ini gambarnya. Di sini ada kecepatan sudut. Jadi si roda ini bergerak terhadap sumbunya, ini juga bergerak terhadap sumbunya. Kalau kita misalkan ini roda A, maka dia mempunyai kecepatan sudut A. Dan ini roda B, maka dia mempunyai kecepatan sudut B. Maka ini diberi simbol kecepatan sudut A itu omega A, dan kecepatan sudut pada roda B itu disebut dengan omega B. Nah, di sini ada kecepatan linier, di mana kecepatan linier ini besarnya sama. Kita sebut untuk roda A, kecepatan linearnya itu VA, dan untuk roda B kita sebut kecepatan liniernya VB. Arah putar roda A searah dengan roda B, maka karena searah, VA itu sama dengan VB, di mana kita tahu bahwa VA itu sama dengan omega A dikalikan RA, dan VB itu sama dengan omega B dikalikan RB. Jadi persamaan yang berlaku untuk hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau dengan rantai, itu VA itu sama dengan VB, atau di mana VA itu yaitu sama dengan omega A dikali RA sama dengan omega B dikalikan RB. Di mana V ini kecepatan linier, satuannya meter per sekon, dan ini adalah omega, yaitu kecepatan sudut, satuannya rad per sekon, dan ini adalah jari satuannya meter. Supaya lebih paham, kita coba ke contoh soal 1. Dua buah roda dihubungkan dengan rantai. Roda yang lebih kecil dengan jari-jari 8 cm diputar pada 100 rad per sekon. Jika jari-jari roda yang lebih besar adalah 15 cm, berapakah kecepatan linier kedua roda tersebut? Berarti yang ditanyakannya V1 dan V2. Dan berapakah juga kecepatan sudut roda yang lebih besar? Maka untuk menyelesaikannya, kita lihat diketahuinya dulu. R1-nya sama dengan 8 cm dirubah ke meter menjadi 0,08 meter. R2-nya 15 cm dirubah ke meter menjadi 0,15 meter. Omega 1-nya itu sama dengan 100 rad per sekon. Yang ditanyakan V1, V2, dan omega 2. Kita tahu bahwa untuk hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali, di mana kecepatan linearnya itu sama, yaitu V1 itu sama dengan V2. Kita cari dulu kecepatan linear untuk roda 1. V1 sama dengan omega 1 dikali R1. Ini persamaan untuk mencari V ya. Nah, V1 sama dengan 100 dikali 0,08.
Maka V1-nya 8 meter per sekon. Ini kecepatan linear roda 1 itu 8 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan linear roda 2, kita tahu bahwa untuk yang dihubungkan dengan rantai itu V1 sama dengan V2. Maka V2 itu sama dengan V1. Jadi besarnya V2 itu sama dengan 8 meter per sekon. Jadi sama ya. Antara V1 dan V2 yaitu besarnya 8 meter per sekon. Kemudian kita cari kecepatan sudut roda yang kedua, di mana V2 itu sama dengan omega 2 dikali R2. Maka omega 2 sama dengan V2 dibagi R2. V2-nya dari sini yaitu 8 dan R2-nya dari sini diketahui itu 0,15. Jadi omega 2-nya sama dengan 8 dibagi 0,15 itu 53,33 rad per sekon. Kita lanjutkan ke hubungan roda-roda yang hubungannya seporos atau sepusat. Kita perhatikan gambar ini. Gambar di atas adalah contoh ilustrasi hubungan roda-roda yang sepusat ya atau seporos. Pada saat sepeda bergerak maju, roda belakang berputar searah jarum jam. Gir belakang dan roda menempuh posisi sudut yang sama. Maka kecepatan sudut gir belakang dan roda belakang itu sama. Jadi pada roda-roda yang sepusat berlaku persamaan seperti di atas. Nah di sini ya, pada gambar ini gambar ininya ya, gambar putarannya. Ini kan sepusat. Arah putar roda A searah dengan roda B. Nah, untuk yang sepusat, maka omega A itu sama dengan omega B karena sama-sama berputarnya ya. Nah, di mana omega A itu sama dengan V per R. Karena di sini omeganya omega A, maka VA per RA ini sama dengan omega B, ini sama dengan VB per RB. Ingatkan tadi kalau untuk roda-roda yang berhubungan, yang dihubungkan dengan rantai atau tali itu di sininya V-nya yang sama ya, kecepatan linearnya. Tapi kalau yang untuk sepusat itu kecepatan sudutnya yang sama ya. Jadi jangan sampai tertukar. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Dua buah roda A dan B yang berada pada suatu poros memiliki jari-jari 2 cm dan 8 cm, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Jika kecepatan linear roda A adalah 6 meter per sekon, tentukan kecepatan sudut roda A dan kecepatan linear dan kecepatan sudut roda B. Penyelesaiannya kita lihat diketahui RA-nya 2 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,02 meter. RB-nya 8 cm dirubah ke meter menjadi 0,08 meter. VA-nya sama dengan 6 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu omega A, VB, dan omega. Kita jawab dulu yang A, yaitu mengenai kecepatan sudut roda A dapat dihitung dengan persamaan berikut. Omega A sama dengan VA per RA itu sama dengan 6 dibagi 0,02 yaitu jadi 300 rad per sekon. Kemudian untuk menjawab yang B, roda A dan roda B adalah roda-roda sepusat sehingga berlaku persamaan omega B sama dengan omega A, di mana omega B itu sama dengan omega A, karena kan untuk sepusat itu yang sama itu sudut kecepatan sudutnya ya, maka kalau kita sudah tahu omega A, maka omega B juga sama. Jadi kalau omega A-nya 300, maka omega B juga sama 300 rad per sekon. Kemudian kita cari kecepatan linear dapat dihitung dengan persamaan VB sama dengan omega B dikalikan RB ya. Maka VB sama dengan 300 dikali 0,08 sama dengan 24 meter per sekon. Maka omega A-nya sama dengan omega B yaitu 300 rad per sekon dan kecepatan linearnya yaitu 24 meter per sekon. Kita lanjutkan ke hubungan roda-roda yang bersinggungan. Hubungan roda-roda yang bersinggungan dapat kalian jumpai pada mesin jam analog. Nah ini perhatikan ya, di mana mesin jam tersebut menggunakan roda-roda bergerigi yang saling bersinggungan satu sama lain. Nah kita lihat ini, begitu ini diputar, nah ya ini diputar, maka si roda besar ini akan berputar. Nah tapi yang roda yang kecil ini berputarnya berlawanan arah. Yang besar arahnya searah jarum jam, sedangkan yang roda kecil ke sini. Yang lebih besar itu searah jarum jam, sedangkan yang kecil berlawanan arah dengan jarum jam.
Kita perhatikan lagi, coba sama-sama kita perhatikan gerakannya. Nah, ini untuk contoh daripada roda-roda yang bersinggungan. Persamaan hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, ini contoh yang ininya ilustrasi gambarnya ya. Ini untuk dua roda, ini saling bersinggungan, jadi yang satu arahnya searah jarum jam, yang satu berlawanan ya. Begitu juga yang ini ya. Ini yang besar itu bergeraknya searah jarum jam, ini yang kecil justru bergeraknya ke sini ya. Jadi kita perhatikan ini yang kedua ini. Gambar di atas adalah contoh ilustrasi dari dua roda yang bersinggungan. Jika roda yang lebih besar berputar searah jarum jam, maka roda yang lebih kecil akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Maka besar kecepatan linier kedua roda itu sama dan kecepatan angulernya berbeda, bergantung pada jari-jari masing-masing roda atau jumlah gir yang dimilikinya. Pada dua roda yang saling bersinggungan berlaku persamaan ini ya. Kita lihat ini gambar ilustrasinya, ini saling bersinggungan. Maka kecepatan liniernya sama, tapi kecepatan sudutnya berbeda. Ini searah jarum jam dan ini berlawanan. Jadi ciri-ciri untuk roda bersinggungan dengan roda yang disambungkan dengan rantai itu sama ya. Jadi arah putar roda A berlawanan arah dengan roda B, di mana VA-nya sama dengan VB. Jadi kalau untuk roda-roda yang berhubungan untuk yang sepusat, ini kan omeganya ya, kecepatan sudutnya yang sama. Tapi untuk yang dihubungkan dengan rantai dan yang saling bersinggungan itu kecepatan linier yang sama. Maka karena di sini ada dua roda, maka VA itu sama dengan VB. Nah, di mana V itu sama dengan omega dikalikan R, maka VA itu sama dengan omega A dikalikan RA, dan VB sama dengan omega B dikalikan RB. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Dua buah silinder bersinggungan satu sama lain seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui jari-jari dari masing-masing silinder sebesar RA 50 cm dan RB-nya 30 cm. Kemudian silinder B dihubungkan pada mesin penggerak sehingga dapat berputar dengan kecepatan sudut tetap 5 rad per sekon. Jika kedua silinder dapat berputar tanpa selip, tentukan kecepatan linier silinder A dan B serta kecepatan sudut silinder A. Kita lihat penyelesaiannya, diketahuinya RA 50 cm dirubah ke meter menjadi 0,5 meter. RB-nya 30 cm dirubah ke meter menjadi 0,3 meter. Omega B-nya sama dengan 5 rad per sekon. Yang ditanyakan VA, VB, dan omega A. Kita cari dulu kecepatan silinder B, ya, di mana syaratnya untuk persinggungan itu VB itu sama dengan VA. Maka karena yang diketahuinya omega B, maka VB di sini itu VA di sini itu sama dengan omega B dikalikan RB. Maka 5 dikali 0,3, jadi VB-nya sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian kita cari kecepatan linier A. VA itu kan sama dengan VB, maka kalau VB-nya 1,5, maka VA-nya juga sama 1,5. Jadi VA 1,5 meter per sekon, VB juga 1,5 meter per sekon. Kita lanjutkan ke kecepatan sudut silinder A. Maka VA itu sama dengan omega A dikalikan RA. Jadi omega A itu sama dengan VA per RA. VA-nya 1,5 dan RA-nya dari sini 0,5. Maka omega A-nya itu sama dengan 3 rad per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Perhatikan gambar tiga roda yang dihubungkan sebagai berikut. Jika RC 4 cm, RB-nya 6 cm, dan RA-nya 8 cm, dan kecepatan sudut roda B itu sama dengan 8 rad per sekon, maka kita diminta untuk menentukan hubungan masing-masing roda, bagaimana kecepatan sudut roda A, dan C-nya kelajuan linier roda C. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat diketahuinya dulu, yaitu RA-nya 8 cm, kita ubah ke meter, Ibu sengaja dipakai pangkat ini ya, supaya mudah menghitungnya. RA-nya sama dengan 8 cm, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2. RB-nya 6 cm, ini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. RC-nya 4 cm, diubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian omega B-nya itu 8 rad per sekon. Yang ditanyakan yaitu A hubungan roda-roda, dan B yaitu omega A, dan C-nya yaitu VC. Nah, kita jawab dulu untuk yang A. Untuk yang A ditanyakannya hubungan. Kita lihat ini roda A
A dengan roda C. Maka roda A ini sepusat dengan roda C. Sedangkan roda A ini dihubungkan dengan tali yaitu dengan roda B. Nah, untuk menyebab omega A, kita lihat yang ini kan ini yang A ini dihubungkan dengan yang B. Nah, kalau dihubungkan dengan tali begini, maka syaratnya VA itu sama dengan VB. Nah, kita lihat VA-nya itu omega A dikalikan RA. Kemudian omega B, VB itu sama dengan omega B dikalikan RB. Nah, kita lihat omega A kan yang ditanyakan. RA kan ada ini, 8 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan omega B kan sudah ada ini, 8. Nah, RB-nya dari sini yaitu 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang ini yang 8 ini kan dicoret nih. 8 dicoret, kemudian yang 10 min 2-nya juga dicoret. Maka omega A-nya sama dengan 6 rad per sekon. Nah, kemudian untuk menjawab PC, kita dapat menggunakan hubungan antara roda A dengan roda C, di mana syaratnya kalau yang sepusat itu omega A dikalikan omega C. Nah, untuk omega A ini sama dengan kita dapat menggunakan VA per RA itu sama dengan VC per RC, ya. Di mana VC, kita kan ditanyakannya VC-nya ya. VC sama dengan ini kali silang ke sini ya. VA dikalikan RC dibagi RA. Sedangkan VA sendiri yaitu omega A dikalikan RA dan dikalikan RC per RA. Nah, omega A ini dari sini ya kan 6. Nah, ini RA-nya dicoret nih. RA-nya dicoret ya, RA-nya dicoret. Tinggal omega A dikalikan RC. Nah, sekarang omega A-nya dari sini. Nih, 6. Sekarang RC-nya dari mana? Ini ya, 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Tadi ingat ini dicoret ya, jadi tinggal omega A dikalikan RC. Kemudian kita masukkan angkanya, 6 omega A dikalikan RC-nya itu 4 kali 10 pangkat min 2. 6 dikali 4 itu 24 kali 10 pangkat min 2. Maka untuk VC-nya itu sama dengan 0,24 meter per sekon. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gerak melingkar beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.